Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis, apa kata Nabi? Innama halaka man kana qablakum, sesungguhnya binasa orang-orang sebelum kalian bihadza. Gara-gara ini nih. Orang-orang sebelum kalian binasa gara-gara masalah ini nih. Darabu kitab Allah ba'dahu bi ba'd, mereka membenturkan Al-Qur'an, kitab Allah, membenturkan kitab-kitab Allah satu dengan lainnya. Antara satu ayat dengan ayat lainnya dibenturkan, padahal harusnya enggak berbenturan, bisa ditakwil, bisa ditafwid. Kata Nabi, celaka umat-umat sebelum kalian karena mereka membenturkan kitab Allah, ayat-ayat Allah satu dengan lainnya. Wa innama nazala kitabullah, hanya saja sesungguhnya turun kitabullah yusaddiqu ba'dahu bi ba'd, satu sama lain saling membenarkan. Nah, jadi harusnya bukan satu sama lain saling bertabrakan, tapi satu sama lain saling membenarkan. Maka kalau bukan nasihat, betul Allah enggak akan lupa. Maka yang tiga ini gimana? Falyawmansahum nasullah fanasiyahum inna nasinakum. Oh, ternyata pemahaman kitanya yang harus dibenarkan, ditakwilkan, dicari pemahaman yang sesuai. Kita melakukan takwil, wallahu a'lam, maknanya diserahkan kepada Allah, sama sekali tidak ikut-ikutan apa maknanya. Tapi menurut jumhur ulama salaf, itu dilakukan takwil, yaitu maknanya ditakwilkan dengan makna lain yang sesuai dengan bahasa Arab dan tidak bertentangan dengan tanzih. Kita sudah sama-sama bahas itu, ya, intinya ayat sifat harus ditanzih. Yang pertama, setelah itu boleh tafwid ngikutin salaf, boleh juga takwil, mentakwil makna ayat sifat ngikutin ulama khalaf. Nah, kita sekarang lanjut. Sekarang bagaimana tafwid dan takwil menurut para ulama? Ya, bagi Ibnu Taimiyah ini ulama yang dijadikan panutan oleh banyak dijadikan panutan oleh kaum Wahabi. Syekh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, itu bagi mereka fira Ibnu Taimiyah inna tafwid min syarri aqwali ahli bid'ah wal ilhad. Kata Ibnu Taimiyah, yang namanya tafwid itu termasuk paling buruknya perkataan ahli bid'ah wal ilhad. Paling buruknya perkataan ahli bid'ah wal ilhad. Itu tafwid menurut Ibnu Taimiyah. Jadi sama Ibnu Taimiyah tafwid itu dianggap sesuatu yang buruk banget. Karena mereka adalah mutsbitah. Orang yang menetapkan Allah bilang yadullah fi aidihim, ya ada yad. Yadnya seperti apa? Ya pokoknya ada yad. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita kan enggak. Kalau ngikutin salaf tafwid yadullah, mana yadullah apa? Wallahu a'lam. Kalau ngikutin tafwid kan begitu. Kalau kata Ibnu Taimiyah enggak. Fi ra'yi Ibnu Taimiyah inna tafwid min syarri aqwali ahli bid'ah wal ilhad. Tafwid itu termasuk paling buruknya perkataan ahli bid'ah wal ilhad. Ini pendapatnya Ibnu Taimiyah, salah satu ulama madhab Hambali yang banyak dijadikan panutan oleh kaum Wahabi. Padahal ulama-ulama mengatakan apa? Syuf, perhatikan dalam Jami' Turmudi. Zakarat Turmudiyu, Al-Imam Turmudi. Ya, perhatikan Al-Imam Turmudi. Zakarat Turmudiyu anna tafwida madhabu ahli al-ilmi مثل الثوري ومالك وابن المبارك وابن عيينة ووقيع. Kata Imam Tirmidzi, yang namanya tafwid itu adalah madhab ahli ilm dari ulama-ulama dulu seperti Sufyan ats-Tsauri, Imam Malik, Ibn al-Mubarak, Ibn Uyainah, Waqi'. Ulama-ulama salaf itu ketika ada ayat sifat, yang mereka lakukan adalah tafwid. Mereka yakin Allah laisa kamitslihi syai'un, kemudian maknanya apa? Wallahu a'lam, diserahin sama Allah taala. Nah, ini berbanding terbalik dengan yang dikatakan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan itu pendapat ahli bid'ah, tapi Imam Tirmidzi malah mengatakan yang namanya tafwid itu pendapat ahlul ilmi dari kalangan salaf. Nah, ini jadi bisa kita bandingkan bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah dengan pandangan umumnya ulama ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian juga Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dzakar Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani anna at-tafwid madhhabus salaf. Dalam Fathul Bari Syarah Bukhari, Ibnu Hajar mengatakan bahwasannya yang namanya tafwid itu merupakan madhhabus salaf,
madhabnya ulama salaf di dalam memahami ayat-ayat sifat. Nah, sekarang bagaimana dengan takwil? Nah, ini pendapat Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim muridnya Ibnu Taimiyah. Hati-hati jangan ketukar. Ada namanya Ibnul Jauzi, ada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kalau Ibnul Jauzi itu ulama salaf, ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ibnul Jauzi itu kitab-kitabnya dijadikan rujukan oleh ulama kita. Kalau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ini rombongannya Ibnu Taimiyah. Kadang-kadang kita ketukar tuh, dicatat tuh, beda antara Ibnul Jauzi. Kalau Ibnul Jauzi ulama salah satu rujukan ahlus sunnati wal jamaah. Ada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kalau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini grupnya Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnul Qayyim sekarang bicara tentang takwil. Apa kata Ibnul Qayyim sebagai muridnya Ibnu Taimiyah? Wa fi ra'yi Ibnul Qayyim inna ta'wil awil majaza taghut wa ammal itsbata madhhabus salaf. Kata Ibnul Qayyim yang namanya takwil itu yadullah fawqa aydihim. Ya, di situ maksudnya kekuasaan Allah. Itu kan kita takwil tuh. Kita kan ulama ahlus sunnah melakukan takwil. Kata Ibnul Qayyim, inna ta'wil yang namanya ta'wil awil majaz atau memaknai ayat Quran dengan makna majaz itu tauhid, merupakan tauhid, berhala. Sampai dibilang apa? Tauhid, dituding tauhid oleh Ibnul Qayyim. Amal isbat, adapun isbat, ya kalau Allah bilang yadullah berarti nusbit lillahi yadan, isbat tuh. Berarti Allah punya yad, itu isbat tuh. Amal isbat, adapun isbat madhabus salaf, itu adalah madhabnya salaf. Itu perkataan Ibnul Qayyim. Apa benar seperti itu ulama salaf? Ternyata itu hanya klaim belaka dari seorang Ibnul Qayyim. Faktanya, lihat bagaimana perkataan ulama salaf. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal fi qawlihi ta'ala, ketika menafsirkan firman Allah ta'ala, innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah mengatakan sesungguhnya aku ma'akuma, bersama kalian berdua, asma' wa ara, aku mendengar dan aku melihat, bersama, ma'a. Kata Imam Ahmad bin Hanbal apa? Hadza min majazil lughah. Ini kata-kata ma'a enggak bisa diartikan mentah-mentah. Enggak bisa diartikan Allah ma'akuma, bersama kalian berdua, maksudnya ada di samping mereka berdua, enggak boleh diartikan mentah-mentah. Tapi hadza majazun fil lughah, itu diartikannya secara majaz. Maksudnya ma'a bersama di situ maksudnya bukan bersama secara tempat. Mungkin bisa diartikan maksudnya bersama Allah menolong kamu berdua, Allah memberikan rahmat kepada kamu berdua. Itu kan nggak diartikan secara letterlek, nggak diartikan secara harfiah, tapi diartikan secara majaz. Ini takwil atau bukan? Takwil. Nah, berarti klaim Ibnul Qayyim yang mengatakan bahwasanya takwil itu tauhid salah atau benar? Salah. Siapa yang ngomong benar itu tadi itu? Salah. Qala Ibnu Hajar, faman ajral kalam ala zahirihi afdha bihi al-amru ila tashbih. Kata Ibnu Hajar, ya, kalau siapa yang memberlakukan kata-kata ma'akuma, bersama kamu berdua, diartikan sesuai zahirnya ma'a, bersama maksudnya ada di sampingnya, maka kalau diartikan secara mentah-mentah seperti itu, afdha bihil amru ila tashbih, kita akan berujung kepada tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, seolah-olah Allah bertempat, padahal Allah tidak bertempat. Allah tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi. Jelas atau tidak? Nah, jadi tadi Ibnu Taimiyah mengatakan tafwid itu termasuk perkataan ahli bid'ah yang paling buruk. Ternyata faktanya bohong, tidak benar. Ternyata salaf melakukan tafwid. Itu keterangan dari Tirmidzi dan Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian Ibnu Qayyim murid Ibnu Taimiyah mengatakan takwil tauhid. Madhab salaf itu isbat. Begitu dicek ternyata enggak juga. Buktinya Imam Ahmad bin Hanbal melakukan takwil. Itu klaim aja dari Ibnu Qayyim. Nanti kita akan sebutkan buktinya para ulama salaf melakukan takwil. Bahkan kalau kita buka tafsirnya Imam At-Tabari, tafsir Imam At-Tabari itu termasuk salah satu tafsir min ummahat kutub tafsir, termasuk rujukan utama dalam kitab tafsir. Di dalam tafsir kitab Tabari itu begitu banyak contoh-contoh takwil yang dilakukan para ulama salaf. Jadi klaim Ibnu Taimiyah, klaim Ibnu Qayyim
bahwasanya tafwid dan takwil merupakan pendapat ahli bid'ah, merupakan tauhid, adalah klaim yang dusta dan tidak benar. Jelas? Paham toh? Berarti ulama salaf melakukan tafwid atau tidak? Tafwid. Ulama khalaf melakukan takwil, ulama salaf melakukan takwil atau tidak? Takwil. Ada takwil yang dilakukan oleh ulama salaf. Jangan dibilang salaf nggak melakukan takwil sama sekali, ada. Walaupun takwil itu pendapat mayoritas ulama khalaf. Nah, di antaranya nih, di antara dalil. Perhatikan Bib, apa dalilnya Bib? Kita boleh tafwid dan takwil. Kenapa nggak langsung diartikan mentah-mentah aja ayat Quran tersebut? Apa dalilnya? Coba perhatikan surat Maryam ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di sini disebutkan, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Allah enggak akan lupa. Ini surat Maryam ayat 64. Tapi di surat lain, di ayat lain, surat Al-A'raf ayat 51 ditulis apa? "Fal yauma nansahum." Kok ada kata-kata nisyan dinisbatkan kepada Allah? Kalau diartikan secara mentah-mentah, hari ini kami lupakan mereka. Tadi di ayat yang pertama katanya Allah nggak akan lupa, mustahil Allah lupa. Tapi di ayat Al-A'raf ayat 51, surat Al-A'raf ayat 1, "Fal yauma nansahum," dan hari ini kami lupakan mereka. Di At-Taubah ayat 68, "Nasullaha fanasiyahum." Mereka melupakan Allah, fanasiyahum, maka Allah menisyankan mereka. Dalam surat As-Sajdah ayat 14, "Inna nasinakum." Sesungguhnya kami menisyankan kalian. Nah, bagaimana nih? Di satu ayat wa maka rabbuka nasiya, Allah nggak lupa. Tapi di 3 ayat yang lain di situ ada nisbat nisyan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda mau nanya, ini ayat yang 3 ini nih Al-A'raf 51 atau 68, As-Sajdah ayat 14, penisbatan nisyan, lupa kepada Allah. Kalau diartikan mentah-mentah bahaya atau tidak? Bahaya. Berarti wajib di sini untuk nggak diartikan mentah-mentah. Karena kalau diartikan mentah-mentah bertentangan dengan ayat sebelumnya yang muhkam, yang jelas Allah nggak akan lupa. Maka bagaimana cara menanggapi ayat ini, memahami ayat ini? Satu, bisa dengan tafwid. Oh, ini nih arti yang Al-A'raf 51 atau Baq 68, As-Sajdah 14, saya nggak tahu artinya apa. Wallahu alam. Kita serahin artinya ke Allah. Yang jelas Allah nggak mungkin lupa. Itu namanya selamat nggak kalau begitu? Selamat. Atau pakai arti yang kedua. Pakai yang kedua, takwil. Nggak mungkin mau diartikan Allah lupa. Berarti ini harus ada makna lain yang sesuai dengan bahasa. Apa maknanya? Nah, nanti akan dijelaskan makna nisyan ketika disebutkan di Al-Quran dan dinisbatkan kepada Allah. Ada takwil-takwilnya dari para ulama salaf. Apa itu makna nisyan? Artinya mau nggak mau, suka tidak suka, kata-kata nisyan lupa di ayat ini harus ditakwilkan. Kalau pakai mentah-mentah nisyan bahaya, berantakan, kacau. Fahim tuh? Makanya di sini disebutkan la yajuzu itsbatus. Saya kemarin ngasih Word PDF ini untuk dicetak, udah sempat dicetak atau belum? Belum. Oh, besok jadi pengajiannya hari ini. Jadinya besok pengajiannya hari ini. Ala kulli hal. Soalnya bulan depan kan ikhtibar, nggak mungkin kayaknya ujian. Bulan depan ikhtibar kan? Minggu kedua pasti ikhtibar. Kapan ikhtibar? Hah? Minggu depan. Ya, artinya karena ngajar kan biasanya hari Selasa kedua. Ini mundur Selasa keempat karena Selasa kedua kemarin Anda di Jawa Timur. Iya, udah nggak mungkin. Ya berarti semester ini yang terakhir ini. Ala kulli hal, yang sekarang yang bisa nyatet nanti tinggal di murojaah lagi di yang di print ya, di materi yang di print insyaallah. La yajuzu itsbatu sifatin nisyan, enggak boleh mengitsbatkan sifat nisyan lillahi taala kepada Allah Subhanahu wa taala, wa in warada lafdhun nisyani fil Quran, walaupun ada kata-kata nisyan dalam Al-Qur'an. Apa artinya nisyan? Lupa. Walaupun ada kata-kata nisyan dalam Al-Qur'an, tapi enggak boleh kita mengitsbat sifat nisyan kepada Allah.
Makanya kalau karena sifat isyan nggak bisa diisbat kepada Allah, walidzalika oleh karena itu, mithla hadzal lafaz seperti ini dalam Al-Qur'an yahtaj ila tafwid, butuh kepada tafwid. Ada di Al-Qur'an, tapi maknanya apa? Wallahu a'lam. Yang jelas Allah nggak mungkin lupa. Awit ta'wil, atau ditakwilkan, oh maksudnya lupa tuh bukan begitu. Maksudnya lupa begini. Ini ada takwilnya dari ulama-ulama tafsir, itu namanya takwil. Yang mau nggak mau di sini harus takwil. Ini jadi dalil takwil. Ini jadi dalil harusnya takwil atau tafwid. Jadi dalil. Karena kalau nggak tafwid atau takwil, berantakan pemahamannya ayat ini. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis, apa kata Nabi? Innama halaka man kana qablakum, sesungguhnya binasa orang-orang sebelum kalian bihadza. Gara-gara ini nih. Orang-orang sebelum kalian binasa gara-gara masalah ini nih. Darabu kitab Allah ba'dahu bi ba'd, mereka membenturkan Al-Qur'an, kitab Allah, membenturkan kitab-kitab Allah satu dengan lainnya. Antara satu ayat dengan ayat lainnya dibenturkan, padahal harusnya nggak berbenturan, bisa ditakwil, bisa ditafwid. Kata Nabi, celaka umat-umat sebelum kalian karena mereka membenturkan kitab Allah, ayat-ayat Allah satu dengan lainnya. Wa innama nazala kitabullah, hanya saja sesungguhnya turun kitabullah yusaddiqu ba'dahu bi ba'd, satu sama lain saling membenarkan. Nah, jadi harusnya bukan satu sama lain saling bertabrakan, tapi satu sama lain saling membenarkan. Maka bukan nasia, betul Allah nggak akan lupa. Maka yang tiga ini gimana? Falyawma nansahum nasullah fanasiyahum inna nasinakum. Oh, ternyata pemahaman kitanya yang harus dibenarkan, ditakwilkan, dicari pemahaman yang sesuai. Fala tukadzibu ba'dahu bi ba'd, jangan kamu mendustakan sebagian ayat dengan ayat lainnya. Fama 'alimtum minhu faqulu, yang kamu tahu dari kitabnya Allah faqulu, maka katakan yang kamu tahu. Wa ma jahiltum fakiluhu ila 'alimih, yang kamu enggak tahu serahkan kepada yang tahu. Serahkan kepada ulama yang tahu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil ilm. Binaan ala anna al-waw lil 'athaf. Waw lil 'athaf. Paham tak? Nah, contoh lagi dalil tafwid takwil nih, dalil tafwid. An Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah Ta'ala qala, hadis qudsi nih, hadis qudsi riwayat sahih Muslim. Ya bani Adam maridtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, maridtu, aku sakit, kata Allah nih, falam ta'udni, tapi kamu enggak menjengukku. Loh, kok Allah sakit? Anda mau tanya semua santri, Allah sakit, mustahil enggak? Mustahil Allah sakit. Ini hadis qudsi nih. Ya bani Adam, wahai anak Adam, maridtu, aku sakit, kata Allah. Falam ta'udni, kamu tidak jenguk aku, wahai anak Adam. Qala ya Rabb, ya Allah, kaifa a'uduk wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana mungkin aku menjengukmu, wa anta rabbul alamin, sedangkan Engkau adalah Tuhan semesta alam. Di sini dijelaskan maksudnya, takwilannya, ama alimta anna abdi fulanan, tidaklah engkau tahu wahai hambaku, sesungguhnya hambaku fulan maridha, dia sakit, falam ta'udhu, kamu belum jenguk dia. Ama alimta, tidaklah engkau tahu, annaka, bahwasanya engkau lau udtahu, kalau kamu jenguk dia, la wajadtani indah, kamu akan mendapatkan aku ada bersamanya. Ajib. Jadi tadi Allah mengatakan maridtu, aku sakit, padahal yang sakit adalah hamba. Berarti kata-kata ini mustahil atau tidak? Mustahil Allah sakit kalau mau diartikan secara zahir. Maka ini ditakwil. Itu maksudnya majaz agli, isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu. Maksudnya menisbatkan sebuah fi'il kepada bukan selain fa'ilnya yang hakiki, dinisbatkan kepada Allah padahal yang sakit hamba. Maka ini mau tidak mau butuh yang namanya takwil. Kalau nggak ditakwil kacau. Makanya Imam Nawawi mengatakan apa dalam Syarah Sahih Muslim? Qala al-Imam Nawawi, qala al-ulama, innama adhafa al-marad ilayhi subhanahu wa ta'ala wal muradu al-'abdu tashrifan lil 'abdi wa tagriban lahu. Kata Imam Nawawi, para ulama mengatakan innama adhafa al-marad, ya Allah menisbatkan marad, sakit, ilaihi, kepada Allah Ta'ala. Allah mengatakan maridtu. Tapi di sini wal murad al-'abdu, yang dimaksudkan adalah hamba. Ini takwil namanya nih, takwil ini. Mau nggak mau harus ditakwil. Tasyrif
tasyrifan lil 'abdi wa taqriban lahu. Tapi kenapa Allah nisbatkan sakit itu kepada dirinya padahal maksudnya hamba tasyrifan lil 'abdi, untuk memuliakan si hamba itu. Ini Allah lagi memuliakan orang yang sakit. Seakan-akan orang yang sakit itu dia sedang bersama Allah Subhanahu wa taqriban lahu, dan untuk mendekatkan hambanya yang sakit kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, dan para ulama mengatakan makna wajadtani indah ay wajadtu thawabi wa karamati. Kata para ulama, ya tadi kan Allah mengatakan ma'ma alimta, tidaklah kau tahu wahai hamba annaka, bahwasanya engkau law udtahu, kalau kamu jenguk orang sakit, la wajadtani indah, maka kamu akan mendapatkan aku di sisi orang sakit. Emang Allah bertempat di samping orang sakit? Boleh nggak Allah bertempat? Mustahil nggak? Laisa kamitslihi, yang bertempat itu Allah atau makhluk? Kok Allah mengatakan kamu akan mendapatkan aku di sisi orang sakit? Oh, ini berarti nggak bisa ditelan mentah-mentah nih. Imma ditafwid, wallahu a'lam maknanya apa. Imma ditakwil, ini takwilnya ulama yang mentakwil, kata ulama apa? Wa makna wajadtani indah, maknanya wajadtani indah, kamu akan mendapatkan aku di sisi orang sakit. Ai wajadta sawabi wa karamati, kamu akan mendapatkan pahala aku dan kemuliaanku di sisi orang yang sakit. Artinya kalau kamu nengokin orang sakit, kamu dapat pahala, kamu dapat kemuliaan. Paham toh? Berarti takwil harus atau tidak? Harus, mau nggak mau, kacau kalau nggak ditakwil maknanya. Nah, di sini menjadi jelas betapa ngawurnya orang yang melarang tafwid dan mereka-mereka yang melarang takwil. Bahkan kalau ente lihat sekarang nih, ya, saking kacaunya terjemahan-terjemahan Al-Quran itu karena didominasi oleh kubu mereka yang nyetak. Ente boleh lihat kalau ada mushaf-mushaf terjemahan yang baru-baru tuh, yang dicetak bukan resmi pemerintah ya, yang dicetak oleh lembaga-lembaga. Kalau lembaga-lembaganya lembaga yang berafiliasi ke kubu mereka, biasanya ada tulisannya terjemah tanpa takwil. Itu ada terjemah tanpa takwil, sampai segitunya. Karena nganggap takwil itu tauhid yang tadi dikatakan. Tafwid itu syarru aqwali ahli bidah, kata Ibnu Taimiyah. Sampai segitunya, sampai terjemah Quran pun ditulis terjemah tanpa takwil. Terjemahnya ngikutin metode isbat. Pokoknya kalau disebut yad, ya nutsbit lillahi yadan. Disebut istiwa, alal arsy istawa, ya nutsbit lillahi istiwa, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah enggak seperti itu. Makanya yang mesti proaktif menerjemahkan ayat Al-Quran atau menerjemahkan tafsir Quran itu ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah mesti lebih proaktif lagi. Dan yang mencetak mushaf-mushaf Al-Quran orang-orang kaya dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah dan negara-negara Ahlussunnah wal Jamaah itu mesti lebih aktif lagi. Jangan sampai terjemahannya nanti berubah semua. Saking pengen ngindarin takwil, saking pengen ngindarin tafwid. Hati-hati. Ya, baca terjemahan Quran jangan sembarangan. Ini sangat erat kaitannya dengan masalah ini. Syuf, kita lihat tadi katanya salaf nggak melakukan tafwid. Klaimnya Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, tafwid itu syar'i aqwal ahli bidah. Coba kita lihat, apa benar? Padahal ini dilakukan salaf dan Rasulullah udah pesan khairul qurun qarni tsumma alladhi yali tsumma alladhi yali atau tsumma alladhina yalunahum tsumma alladhina yalunahum. Apa benar salaf nggak melakukan tafwid? Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, ba'da dzikri asma'i ahli tafwid, setelah Imam Tirmidzi menyebutkan nama-nama ulama ahli tafwid minas salaf, dari kalangan salaf. Apa kata Imam Tirmidzi? Annahum rawu hadhil asya, ya para ulama salaf itu meriwayatkan hal-hal seperti ini, yaitu ayat-ayat sifat atau hadis-hadis sifat yang di dalamnya ada unsur-unsur mutasyabihat. Kemudian summa qalu, apa yang dikatakan ulama salaf? Turwa hadhil ahadits nu'min biha wa la yuqalu kaif. Hadis ini diriwayatkan, terus kita beriman. Pokoknya karena dari Nabi, aman Nabi Rasulullah wa bima ja'an Rasulullah ala muradul Islam. Nu'min biha, kami beriman. Tapi wa la yuqalu kaif, tapi jangan ditanya gimana. Jangan ditanya gimana. Jangan ditanya maknanya apa. Maknanya wallahu wala yuqalu kaif, ini apa? Tafwid. Ulama salaf enggak mau dalemin maknanya apa. Maknanya enggak tahu selain Allah. Yang jelas saya kami telisy. Qala Imam Ahmad fi hadits sifat, Imam Ahmad bin Hanbal
ketika meriwayatkan hadis-hadis sifat. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Nu'minu biha wa nusaddiq biha wala kaif wala ma'na. Hadis-hadis sifat tuh yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah yang kalau diartikan secara zahir bisa mengarah kepada tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka hadis-hadis sifat itu bagaimana kita menanggapinya? Nu'min biha, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kita beriman dengan hadis-hadis tersebut. Wa nusaddiq biha, dan kita yakin dengan hadis tersebut karena datang dari Nabi. Tapi wala kaif, jangan ditanya maknanya bagaimana. Wala makna, jangan ditanya maksudnya seperti apa. Pokoknya itu datang dari Nabi, maksudnya wallahu. Itu hadis-hadis sifat tuh. Itu berarti apa nih namanya, apa nih? Sikap seperti ini namanya apa? Tafwid. Berarti perkataan Ibnu Taimiyah yang mengatakan tafwid itu syarru aqwali ahli bidah, itu salah atau benar? Salah. Ulama salaf kok pada melakukan tafwid. La ilaha illallah. Imam Malik, Anda langsung bahas yang bawah saja, karena kalau Anda bahas yang al-istiwa ma'lum ini panjang nanti. Anda bahas yang langsung bawah karena waktunya sudah mepet. Al-Imam Malik fi ahadits sifat, ketika bahas hadis-hadis sifat, apa kata Imam Malik? Amirraha kama ja'at bila tafsir. Kata Imam Malik, amirraha kama ja'at bila tafsir. Udah, lewatin aja. Pokoknya baca, lewatin, yakin, bila tafsir, enggak usah ditafsirin maknanya apa. Maknanya wallahu a'lam. Ini sikap seperti ini namanya apa nih? Tafwid. Imam Malik salaf atau bukan? Salaf. Apa definisi salaf kemarin? Hah? Dari 3 abad pertama. Paham Tom? Jelas? Ini sekali lagi Anda pertegas. Kalau ketemu ayat sifat, yang pertama harus dilakukan apa? Tanzih, meyakini Allah tidak sama dengan makhluk. Setelah ditanzih, kalau ngikutin salaf, apa yang kita lakukan? Tafwid itu menyerahkan makna kepada wallahu a'lam. Kalau ngikutin khalaf, apa yang dilakukan? Tapi takwil boleh sembarangan apa enggak? Takwil ngikutin takwilannya para ulama tafsir, para ulama salaf, para ulama takwil, ulama ahli lughah dan lain sebagainya. Syuf, ini di sini, habis ini kita akan lihat nih contoh. Ini ada kata-kata yang mengindikasikan kalau diterjemahkan secara letterlek, secara harfiah, ini kata-kata di ayat atau di hadis mengindikasikan bisa mengarah kepada tasybih. Ini kata-kata nih, ini ada sekian banyak kata-kata. Ini ada yang di ayat, ada nisyan, ada sak, ada iyad, ada nuzul, ada qidam, ada ma'iyah, ada wat'ah, ada maji, ada muhad, dan seterusnya. Ada banyak tuh. Ini kata-kata sebagian di ayat, sebagian di hadis. Mari kita lihat bagaimana para ulama ya di dalam mentakwil ayat-ayat ini. Para ulama salaf. Kebanyakan ulama salaf nanti. Dan ini menunjukkan bahwasanya salaf itu bahkan melakukan takwil, walaupun jumhur salaf tafwid, tapi salaf melakukan takwil, dan ini dilanjutkan oleh ulama khalaf. Artinya ini bukan ujuk-ujuk sesuatu yang baru. Kita lihat nih contoh-contohnya. Nih contoh takwilnya Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an. Sayyidina Ibnu Abbas ini siapa? Sahabat, tabi'in, tabi'in. Sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Turjumanul Quran. Sahabat Nabi yang memang spesialis tafsir Al-Quran. Kita lihat bagaimana Sayyidina Abdullah bin Abbas ya melakukan takwil terhadap ayat. Ibn Abbas takwil. Ibn Abbas ketika mentafsirkan firman Allah Ta'ala, "Fal-yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadza." Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat ini "Fal-yawma nansahum", dan hari ini nansahum, kami nisyankan mereka. Kama nasu liqa'a yawmihim hadza, sebagaimana mereka melupakan pertemuan di hari ini, yaitu hari kiamat. Apa maksudnya di situ? Kalau mau diartikan Allah lupa, mustahil atau tidak? Maka bagaimana? Kata Ibnu Abbas, maksudnya di situ, nisyan di situ adalah at-tarak. Ai al-yauma taraknahum. Hari ini kami tinggalkan mereka.
Sebagaimana mereka dulu melupakan hari kiamat, kami tinggalkan mereka. Nah, nisyan diartikan tarak, diartikan tinggal. Ini takwil atau bukan? Takwil. Yang melakukan takwil Ibnu Abbas, bukan cuma Ibnu Abbas. Ada ra'yu sahabi Ibnu Abbas. Ini makna nisyan itu tarak, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Tabari. Itu ra'yu sahabi Ibnu Abbas, pendapat Ibnu Abbas. Wa tabi'i Mujahid, dan pendapatnya seorang tabi'in yang namanya Mujahid, ulama salaf juga. Wa tabi'i At-Tabari, dan tabi'in al-Imam At-Tabari, ahli tafsir. Mereka semua memaknakan nansahum di sini ay taraknahum. Nisyan diartikan dengan tarak. Kalau bukan takwil iki jenenge opo? Faham? Terus ente bilang ulama salaf enggak takwil. Lek dudu takwil iki jenenge opo? Sak. Coba di Al-Qur'an enggak? Yauma yukshafu an saq. Yauma yukshafu an saq, di hari ketika, apa artinya sak? Hah? Betis. Di hari ketika disingkap betis. Wah. Allah kalau diartikan punya betis seperti manusia, mustahil enggak? Mustahil. Allah enggak sama dengan makhluk, laisa kamitslihi syai'un. Maksudnya di sini apa? Awwalahu bisyiddah. Awwalahu bisyiddah. Ditakwil kata-kata yukshafu an saq, maksudnya di sini di hari itu ketika datang kegentingan. Jadi orang Arab tuh kalau nyebut mengistilahkan kegentingan diantaranya dengan bahasa ketika disingkap itu betis. Artinya genting keadaannya sehingga harus nyingkap betis, harus bergegas. Maksudnya kegentingan. Awwalahu bisyiddah. Nah ini kasyaf ansa diartikan dengan syiddah, keadaan yang genting. Ini takwil atau bukan? Takwil. Dan ini pendapat Ibnu Abbas sebagaimana dijelaskan oleh Imam Tabari dan Fathul Bari. Dan ini pendapatnya Mujahid, dan ini pendapatnya Sa'id bin Jubair, pendapatnya Qatadah, mereka semua ulama salaf. Nah ini kalau bukan ulama salaf, kalau bukan dudu takwil iki jenenge opo? Jelas? Aliyat, tangan. Bahasa Indonesia kalau bahasa biasa tangan lihat. Tapi di Al-Qur'an ada was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna ila akhir ayat. Was-samaa'a banainaha bi'aidin. Allah katakan dan langit itu kami bangun bi'aidin, dengan aidin. Aidin itu jamaknya yad. Kalau kita katakan tangan ini seperti tangan manusia, mustahil atau tidak? Karena Allah tidak sama dengan makhluk, laisa kamitslihi syai'. Terus bagaimana memahami ayat ini? Kata Ibnu Abbas, awwalahu bil quwwah. Dalam tafsir Tabari disebutkan Ibnu Abbas mengartikan yang dimaksud dengan niat di sini adalah quwwah, kekuatan. Artinya kami bangun langit dengan kekuatan. Ini pendapatnya Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Mansur, wa Ibnu Zaid, wa Sufyan. Mereka semua ulama salaf. Anda mau tanya lagi, mengartikan aidin dengan kuat, dengan kekuatan, itu takwil atau bukan? Berarti ulama salaf melakukan takwil nggak? Ya, jadi jangan sembarangan main togut-togut aja, palilu bumenyan. Kalau kata orang Betawi begitu, palilu bumenyan, main togut-togut aja ente. La ilaha illallah. Coba kita lihat Imam Malik. Ini kalau anak kasih contoh beberapa aja bagaimana salaf melakukan takwil. Tinggal 5 menit kita. Imam Malik takwil, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya. Ini hadis terkenal nih tentang tahajud, fadilah tahajud di akhir lail. Di situ disebutkan yanzilu rabbuna, nuzul turun rabbuna Tuhan kita, kulla lailatin setiap malam ila samai dunya. Itu kalau diartikan pakai perkata tuh, ila samai dunia, ke langit dunia. Ini hadis Bukhari Muslim. Loh, langit itu kan tempat, sedangkan Allah mustahil nggak bertempat? Mustahil. Yang bertempat itu makhluk. Terus maksudnya di sini apa? Nah, para ulama mentakwil awwalahu binuzuli amri. Imam Malik mengartikan maksudnya nuzul di sini bukan Allah yang nuzul, tapi amru rabbina, ayyanzilu amru rabbina, turun perkara dari Tuhan kami, rahmat Allah, ampunan Allah, kelembutan dari Allah,
anugerah dari Allah, amru rabbina, perkara dari Tuhan kami. Nah, Rabbuna diartiin amru rabbina, itu ta'wil atau bukan? Ta'wil. Dan ini dilakukan oleh Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Imam Malik salaf bukan? Salaf. Imam Malik wafat tahun 179 Hijriah, salaf. Imam Hasan Basri wafat tahun 110 Hijriah, salaf. Nah, Syuf, ini aja nih, ini karena waktunya udah sempit, anak kasih beberapa contoh yang lain untuk nanti sampai akhir diisi contoh semua sampai akhir nanti. Ya karena udah sempit, waktunya diisi contoh yang lain. Syuf, lihat Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ta'wil Imam Sufyan Ats-Tsauri, wafat tahun 161 Hijriah, salaf atau bukan? Ketika ada ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Apa diartikan di sini? Awwalahu bil ilm. Maksudnya ma'akum ay wahwa ay ilmuhu ma'akum. Kalau Allah dimanapun Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, maksudnya Allah ada di tempat kita, berarti mengatakan Allah bertempat. Allah bertempat mustahil nggak? Laisa kamitslihi, yang bertempat itu makhluk. Maka di sini wahwa ma'akum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Sama ulama Imam Sufyan Ats-Tsauri dikatakan ai ilmuhu ma'akum, Allah mengetahui kalian dimanapun kalian berada. Bersama dia diartikan dengan ilmunya, ta'wil. Lafdhuhu huwa fi dzat ta'ud 'ala dzat la 'ala sifat aslan. Wa huwa ma'a dzalik lamma kana dhahirum sahilan surifat ila al-majaz fa uwilat. Ditakwilkan dialihkan ke makna majaz ai ilmuhu ma'akum fa uwilat, kemudian ditakwilkan ila akhir maqal. Ini banyak nih. Coba bagaimana akhir waqatin wati'ah rahman biwajid, kemudian al-maji wa jaa rabbuka taji yaumil qiyamah, suratul baqarah, kemudian al-muhdath ma ya'ti min rabbihim muhdath, kemudian khalqul ayah ma khalaqallahu syai'an 'azam min ayatil kursi, dan seterusnya dan seterusnya. Ini semua ditakwil oleh para ulama. Semuanya ditakwil oleh para ulama ini. Ini menunjukkan takwil ini dilakukan oleh para ulama, dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan Ahlus Sunnah. Paham toh? Nah. La ilaha illallah. Maka kesimpulan akhirnya ya, baik salaf maupun khalaf itu berbeda dalam akidah, namun terdapat dalam furuknya bukan usulnya. Kemudian salaf maupun khalaf membenarkan bahwa bahkan menggunakan tafwid dan takwil dalam nas sifat, dan terlepas dari penggunaan tafwid dan takwil mereka tetap melakukan tanzih. Dan yang penting untuk diperhatikan, nggak boleh gampang mengkafirkan sesama muslim. Jangan gampang mengkafirkan sesama muslim, karena mereka banyak menuding bid'ah, menuding syirik, menuding kafir gara-gara takwil ini. Padahal Imam Abu Hasan Asy'ari mengatakan ishhad alayya, saksikanlah anni la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah, aku tidak mengkafirkan siapapun selama dia ahlul qiblah. Li'annal kul, karena semuanya yushiru ila ma'bud wahid, semuanya mengisyaratkan kepada satu zat yang disembah, yaitu Allah. Innama hadza kullu ikhtilaful ibarat, ini cuma perbedaan ibarat dalam mengungkapkan, tapi semuanya meyakini Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mereka yang menolak takwil tafwid, kita nggak boleh kafirkan. Ya, mereka ahli bid'ah, bagi kita mereka menyimpang yang menolak takwil tafwid, tapi nggak boleh sembarangan dikafirkan. Itulah madhab al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Mudah-mudahan insyaallah, karena udah 3:30, mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita betul-betul bisa memahami daripada madhabi Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini saja ya, nanti itu di materi yang akan di-print, di situ akan kelihatan contoh-contoh. Saya nggak perlu ngasih semua contoh ini, tapi di sini akan kelihatan contoh-contoh takwil yang dilakukan oleh para ulama salaf. Ulama salaf melakukan takwil, dan ini tidak bisa terbantahkan. Jadi nggak perlu nanti orang baca sendiri-sendiri, insya Allah paham. Kalau ada yang nggak paham, tanya ke asatidnya. Kalau asatidnya
Ada yang nggak bisa jawab, nanti bisa ditanyakan ana di kesempatan yang akan datang, insyaallah. Al-Fatihah hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jami sadatina Rabbil alamin. Allah itu Allah يتغشاهم برحمة مغفرة ويعلم بركاته الله يغفر الذنوب ومن يغفر الذنوب الله ينصرنا على القوم الكافرين وينصرنا على القوم الفاسقين وينصرنا على القوم المؤمنين واصلح سائر العالم واصلح وينصرنا على المؤمنين يطفي نار الفتن والنعم على هذه النية وبكل أوصالها وعلى من وأسلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.